semuanya, hari ini saya menjadi salah satu narasumber di Komet Jatim, komunitas media pembelajaran di Jatim. Nah, hari ini saya akan mengisi tentang media pembelajaran QR Game. Nah, gimana keseruannya? Yuk kita lihat. Sampai ketemu lagi. Semakin banyak yang memperoleh manfaat dari media yang sudah dibuat. Sebelumnya akan saya bacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, saat narasumber memaparkan materi, dimohon audio dimatikan. Yang kedua, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bertanya langsung dengan cara raise hand. Yang ketiga, link presensi akan dibagikan di kolom chat 30 menit sebelum acara berakhir. Mohon dipastikan Bapak Ibu semuanya untuk mengisi data diri dengan benar. Dan sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sebelumnya akan saya sapa untuk narasumber kita yang pertama. Assalamualaikum Guru Fitria. Waalaikumsalam, Bu Titi. Apa kabar, Bu Titi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Guru Fitria? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Akan saya bacakan profil singkat narasumber kita yang pertama. Mohon operator untuk di share screen. Atau mungkin langsung saja ya. Narasumber pertama kita adalah Bu Herni Susan. Mohon maaf. Mohon maaf salah. Narasumber pertama kita yaitu Guru Fitria Utami BPSPD. Beliau mengajar di MTS Muhammadiyah Surakarta. Kepada Bu Guru Fitria dipersilakan untuk mendiseminasikan karyanya. Silakan Bu Guru Fitria. Iya, Bu Triti. Terima kasih atas kesempatannya kepada panitia, terutama di komunitas media pembelajaran Jawa Timur, atas kesempatannya saya menjadi narasumber di diseminasi hari ini. Nah, sebelumnya saya izin share screen untuk menampilkan presentasi media pembelajaran yang saya buat. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, siap. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Bapak dan Ibu yang ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terutama di tengah masih COVID ya, walaupun sudah agak longgar peraturannya. Nah, terima kasih juga sudah mau, kita akan belajar bareng di sini bersama saya, Fitria Utami Putri Bintari, atau biasanya nih Bu Titi, saya dipanggil itu Bu Tami, nggih. Oh iya, Bu Buat apa-apa. Utami. Iya, Bu Tami. Iya, Bu Tami ya. Oke. Sebelumnya, media pembelajaran yang saya buat itu judulnya adalah QR Game atau Quickly Response Game atau respon cepat gitu, permainan respon cepat. Nah, permainan ini hampir sama dengan permainan monopoli. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan tentang media pembelajaran ini, saya ingin menjelaskan kenapa sih saya membuat media pembelajaran QR Game ini. QR Game ini adalah media pembelajaran berbasis dengan teknologi. Mungkin nanti Bapak dan Ibu agak susah mungkin cara membuatnya, tapi insya Allah bisa membuatnya. Nah, permainan QR Game ini saya buat itu berkaitan dengan yang namanya revolusi industri 5.0, yang saat ini masyarakat juga sudah sangat amat bergantung dengan kemajuan teknologi. Mulai dari kita biasanya lapar, mau makan, biasanya kita order Gojek, order makanan online, dan lain sebagainya. Nah, ini pastinya akan berkaitan dengan peserta didik kita, murid-murid kita yang sudah lahir dan berkembang di era revolusi industri 5.0 ini. Nah, mulai dari situ, karena mereka sudah mahir menggunakan HP, mungkin masih banyak
pembelajaran mungkin untuk siswa memakai handphone dengan baik dan benar, tapi di sini kita mau bikin bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Nah, di pembelajaran saya sebagai guru PPKN ini mengajarkan tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materinya kan sangat banyak sekali nih. Nah, oleh sebab itu saya mau buat permainan yang sangat bisa mengetahui berbagai kebudayaan, berbagai suku, berbagai ras yang ada di Indonesia. Nah, tentunya dengan menggunakan teknologi. Nah, sebelumnya saya biasanya itu mengkategorikan media pembelajaran menjadi dua jenis. Yang pertama, media pembelajaran untuk menjelaskan sebuah materi. Yang kedua, media pembelajaran untuk mengadakan evaluasi atau penilaian. Nah, QR Game ini merupakan media pembelajaran untuk memberikan evaluasi kepada peserta didik dengan cara yang menyenangkan tentunya. Nah, selanjutnya, QR Game ini merupakan game edukasi yang digunakan untuk mengevaluasi yang tadi sudah saya jelaskan, yang sangat menarik dan menyenangkan. Selain itu, dengan menggunakan QR Game ini, kita dapat mengukur sejauh mana sih peserta didik ini dapat memahami materi. Permainan juga dapat menumbuhkan karakter kejujuran, sportivitas, dan kekompakan. Dan mungkin nanti kalau misalkan setelah saya menjelaskan QR Game ini, mungkin Bapak sama Ibu bisa berinovasi lebih lanjut sesuai dengan mapel pelajarannya masing-masing. Kalau ini saya akan membahas tentang pelajaran PPKN seperti itu. Nah, ini contoh peserta didik saya yang bermain QR Game ini. Ada dadu, ada handphone, dan ada lembar QR Game ini. Nah, tapi QR Game ini bisa tidak harus dicetak ya, Bapak Ibu, bisa juga ditampilkan di layar LCD seperti itu. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Saya jelaskan. Jadi, lembar QR Game ini berisi tentang soal-soal yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nah, kemudian link itu saya buatnya soal tersebut di dalam Google Form atau Google Dokumen yang berisi tentang bisa kasus, bisa tebak-tebakan kebudayaan, dan lain sebagainya, yang kemudian link Google Form itu diubah menjadi sebuah barcode. Nah, nanti saya akan jelaskan, mungkin akan membantu Bapak Ibu pakai mengubahnya bagaimana nih caranya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, Bapak sama Ibu bisa berinovasi juga menggunakan media pembelajaran seperti saya ini dengan menggunakan simbol-simbol untuk lebih menarik peserta didiknya. Karena saya tentang keberagaman bangsa Indonesia, jadi saya akan di sini menambahkan ada Monas, ada Garuda Pancasila, ada anak pakai baju Dayak, terus kemudian ada candi, ada gereja, dan itu melambangkan kebudayaan. Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan, dan juga mungkin bisa memakai warna yang cerah-cerah karena untuk menarik minat kayak gitu. Selanjutnya, nah, bagaimana sih untuk membuat QR Game ini? Nah, saya akan menjelaskan alur pembuatan QR Game ini. Nah, sebelumnya untuk Bapak dan Ibu membuat soal pada Google Form. Misalkan saya ini membuat soal Google Form dengan soal pilihan ganda atau esai boleh, tapi esainya cukup singkat-singkat saja. Nah, kemudian link dari Google Form tersebut diubah menjadi sebuah barcode. Barcode itu yang tadi kotak-kotak kecil itu. Nah, kemudian setelah jadi sebuah barcode, Bapak Ibu itu bisa memasukkannya ke dalam desain. Desain yang tadi itu yang ada gambar-gambarnya. Nanti dimasukin satu-satu seperti itu. Nah, setelah selesai desainnya, setelah selesai barcode-nya semuanya, Bapak dan Ibu itu bisa mencetak QR Game itu melalui kertas HVS atau art paper atau art karton, terserah Bapak dan Ibu, atau ditampilkan di layar LCD pun tidak apa-apa. Nah, nanti yang penting barcode-nya itu terlihat jelas supaya nanti ketika permainan, siswa-siswa dapat men-scan
barcode tersebut dengan baik. Jadi nanti bisa terlihat linknya untuk membuka soal-soal. Nah, saya balik lagi ke sebelumnya gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi barcode-barcode-nya ini nanti Bapak siswa-siswa akan men-scan. Nah, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan peserta didik untuk menjawab. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, pasti Bapak dan Ibu pasti bertanya, bagaimana sih cara membuat barcode? Nah, berikut saya akan memberikan link-link atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mengubah link dari Google Form menjadi sebuah barcode. Nih, ada barcode generation, generator, QR code reader, ada barcode arsetik, terus barcode generator and scanner. Nah, itu adalah beberapa aplikasi pembuat barcode. Nah, untuk desainnya sendiri, itu biasanya saya pakai Canva, tapi juga bisa pakai aplikasi-aplikasi lain seperti Pixlab, atau misalkan kesulitan kalau misalkan pakai Canva atau pakai Pixlab, mungkin Bapak dan Ibu guru bisa pakai Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint seperti itu. Yang penting nanti ada kotak-kotaknya, terus nanti di copy paste dimasukkan barcode-nya yang berisi tentang soal-soal tersebut. Itu nggak apa-apa seperti itu. Jadi aplikasi ini hanya membantu saja karena di aplikasi Canva atau Pixlab ini banyak mengandung apa ya ikon-ikon yang menarik gitu. Jadi bisa Bapak Ibu apa namanya aplikasikan ke desain tersebut. Selanjutnya, alat permainan QR game ini yang jelas karena QR game ini bermain dengan teknologi, pastinya harus menggunakan handphone untuk men-scan barcode yang tadi ada di lembar QR game itu. Nah, kemudian juga ada pion untuk mewakili permainan. Nah, pion di sini bisa Bapak Ibu kreasikan dengan apa bentuk segitiga atau bikin sesuatu seperti itu. Terus kemudian juga ada dadu untuk menentukan jumlah langkah pemain. Nah, selanjutnya, ada peraturannya nih di permainan QR game ini. Untuk peraturannya ini bisa Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kelasnya, dengan mata pelajarannya. Misalkan mau dibuatnya secara berkelompok boleh, atau bikin kelompok kecil boleh. Kelompok kecil seperti foto sebelumnya itu adalah permainan QR game yang dilakukan dalam kelompok kecil, terdiri dari 2 sampai 5 siswa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, peserta harus menentukan urutan permainan terlebih dahulu. Jadi nanti ada urutan permainan pemain pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk melakukan permainan yang pertama, pemain pertama harus melemparkan dadu untuk menentukan jumlah langkahnya. Nah, nanti langkahnya berhenti di mana, misalkan dadunya dapat jumlahnya 2, berarti langkahnya hanya 2. Nah, masuk kotak mana nih? Kalau kotak icon, mungkin kalau di sini di pelajaran saya, kotak icon tadi ada gambar anak kecil pakai baju Dayak. Nah, siswa harus mendeskripsikan, itu tuh apa sih? Nah, kamu tahu nggak itu dari mana pakaian adatnya? Atau itu biasanya dipakainya ketika apa? Apakah pas ada acara adat atau hari-hari biasa pakai bajunya seperti itu gitu. Nah, itu juga bisa mengajarkan anak untuk melatih berbicara. Terus teman-teman yang juga meng-cross check apakah benar nih teman saya berbicaranya seperti itu, pendapatnya seperti itu, apakah benar seperti itu. Terus kemudian jika pemainnya jatuh di kotak barcode, berarti pemain tersebut harus menjawab pertanyaan yang ada di barcode tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara men-scan barcode tersebut. Nah, untuk men-scan itu Bapak dan Ibu guru atau siswa-siswa biasanya itu sudah memakai Google Lens. Google Lens. Jadi tinggal dibuka aplikasinya, ada kok di Play Store, App Store, dan lain sebagainya. Klik Lens, terus kemudian bisa di-scan. Nah, scan kemudian nanti akan muncul link. Linknya itu diklik, kemudian sudah masuk ke pertanyaannya seperti itu. Nah, jika pemain masuk nih, sudah saya jelaskan, kemudian next-nya itu setelah pemain menjawab pertanyaan, pemain kedua akan melakukan hal yang sama seperti tadi pemain yang pertama. Nah, pemenang dalam Quick Response Games ini adalah pemain yang
lebih dahulu mencapai garis finish seperti itu dengan nilai tertinggi. Nilai tertinggi maksudnya apa? Nilai tertinggi yaitu setiap poin, setiap dia menemukan barcode itu akan mendapatkan poinnya. Misalkan satu pertanyaan nilainya itu 10, nanti digabung-gabungin ketika sampai di garis finish. Kalau dia dapat nilainya 100, berarti dia yang jadi pemenangnya seperti itu. Jadi nanti tinggal Bapak dan Ibu sesuaikan saja bagaimana temanya seperti apa, terus kemudian pertanyaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa kekurangan juga dalam permainan ini, barcode, karena barcode ini ada expirednya seperti itu, ada kadaluarsanya. Jadi mungkin sebelum bermain itu bisa dicek terlebih dahulu apakah masih berfungsi atau tidak barcode-nya. Nah, karena barcode-barcode yang tadi aplikasi tersebut ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau gratis itu ada batasan minimal expirednya seperti itu. Terus kemudian, nah sampai sini penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada yang mau melihat media pembelajaran saya lain, kemudian ada media-media yang telah saya buat, silakan bisa temukan saya di Instagram @tami_pbi atau di YouTube saya itu di Tami Putri Bintari. Silakan Bapak Ibu bisa lihat, bisa dieksplor, mungkin bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu. Dan untuk materinya, saya juga menggunakan barcode ini. Silakan bisa Bapak dan Ibu scan sekarang untuk mendapatkan materi QR game ini. Jadi bisa sambil latihan nih bagaimana men-scan materi QR game-nya seperti itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah di-scan? Bu Titi mau mencoba men-scan materi QR game ini? Tadi lewat apa, Bu? Lewat Google Lens, Bu. Oke, siap. Coba ya. Iya, silakan. Kita latihan bersama-sama bagaimana men-scan. Nanti supaya bisa diterapkan sama murid-murid. Murid-murid biasanya lebih udah bisa ini. Nah, nanti ada link, terus kemudian diklik aja. Nanti bisa PPT-nya silakan Bapak Ibu kalau misalkan butuh bisa di download seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini presentasi media pembelajaran QR game yang saya buat ini, yang merupakan media pembelajaran berbasis teknologi dan juga merupakan media pembelajaran yang berbasis dengan evaluasi. Jadi ini untuk menilai peserta didik sampai mana, sejauh mana mereka paham tentang materi yang telah saya ajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Tami. Kita beri aplaus yang meriah untuk Guru Tami. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih semuanya. Ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang QR game tadi, monggo dipersilakan, boleh lewat kolom chat atau boleh langsung. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin saya Guru Tami yang bertanya. Boleh Bu, silakan. Iya. Ini QR game ini lebih cocok untuk siswa di jenjang apa ya Bu ya? Atau SD, SMP, atau SMA, atau mungkin bisa semuanya, mohon penjelasannya. Oke Bu Titi, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, ini karena saya guru SMP, kemungkinan itu SMP dan SMA bisa, tapi tergantung fasilitas sekolah dan anaknya. Nah, kalau anaknya diperbolehkan membawa handphone, silakan. Ini pasti bisa sekali untuk menjadi media pembelajaran di sekolah. Tapi kemungkinan kalau untuk SD, saya kayaknya jarang ya kalau misalkan anak SD bawa HP, kecuali sekolah-sekolah yang
internasional dan lain sebagainya seperti itu untuk membawa HP. Kalau misalnya kesusahan untuk bawa HP mungkin bisa pakai handphone gurunya untuk men-scan dan lembar QR game-nya itu bisa ditampilkan di LCD atau dicetak itu bisa, Bu. Jadi semua jenjang bisa asalkan sarana dan prasarananya saja. Tapi kalau untuk SD sepertinya kemungkinan besar agak lebih susah ya kalau misalkan di daerah-daerah. Tapi kalau misalkan untuk perkotaan yang sudah lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, saya rasa bisa kalau SD di kota seperti itu. Terima kasih Bu Titi. Mungkin ada feedback? Ya. Boleh. Oh ya, silakan Pak, monggo. Silakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Guru Tami. Saya bangga sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Hanya memang ini guru Surabaya ya? Saya Bu, saya Pak. Nggih. Saya guru di Solo, Pak. Oh, Solo. Berarti Nggih. kota. Cuma sayangnya ya Bu, Nggih. namanya media pembelajaran yang jenengan sampaikan itu bagus sebenarnya. Cuma kalau diaplikasikan ke sekolah-sekolah di pelosok kayaknya susahnya minta ampun ya. Iya, betul, Pak. Ya. Jadi apa ya, kalau saya turun ke beberapa lembaga di pelosok itu, jangankan handphone ya Bu ya, sinyal HP saja susah. Sampai saya bilang, jangan-jangan kamu beli handphone enggak dengan sinyalnya gitu. Tetapi saya apresiasi dengan cara-cara yang disampaikan oleh Ibu. Mungkin nanti saya mohon materinya mohon dikirimi. Karena saya juga susah tadi mau barcode bagaimana saya pakai handphone, barcode-nya juga dan saya juga terus jalanan itu ya. Mungkin bisa dikirimi di di chat, nanti kita pelajari lebih lanjut. Selamat Bu, bagus ini materinya. Saya suka sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kalau di desa ada memang ini ya kendala sinyal ya Bu ya. Kadang-kadang di perkotaan pun sinyal itu ya kadang-kadang datang dan pergi seperti itu. Kebetulan saya kan ngajar di kelas 2 SD. Sepertinya kalau untuk kelas 2 SD ini masih belum bisa ya untuk QR game ini ya. Iya, mungkin seperti itu Bu. Cuman kalau misalkan di perkotaan mungkin bisa, tapi saya kurang tahu juga kalau SD gitu. Bu Titi sebentar boleh feedback ke Pak Rusnadi? Oh boleh, silakan. Ya, terima kasih Pak Rusnadi tadi sudah saya dengar pendapatnya, sudah mengapresiasi saya. Saya juga terima kasih sekali untuk Pak Rusnadi sudah mengapresiasi saya. Saya juga dulu pernah Pak mengajar di daerah Maluku yang tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada sinyal seperti itu. Tapi saya mungkin kurang cocok, benar kata Bapak, tidak cocok untuk teknologi untuk di daerah-daerah. Mungkin lebih kalau di sana itu saya lebih mengeksplor bagaimana alam itu bisa jadi media pembelajaran buat saya, terutama di pelajaran PPKN seperti itu. Nah, itu kita juga belajar juga nih Pak, untuk bagaimana nih kalau misalkan fasilitasnya tidak ada, mungkin bisa di media pembelajaran yang lain. Tapi untuk media pembelajaran, nah segitu aja cuplikan tadi mengisi materi menjadi salah satu narasumber di acara komunitas media pembelajaran di Kodia Jawa Timur. Sampai ketemu lagi, semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.